Halo, jumpa lagi, masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau. Oke, sahabat hijau, kali ini kita akan menjawab yaitu pertanyaan audiens. Jadi mungkin thumbnailnya kita bikin solusi menanam plus konsultasi gratis, ya, yaitu semua jenis tanaman, ya. Oke, pertanyaan pertama kalau tidak salah dari ini Gorontalo ini kalau tidak salah. Penyebab kalau kita semai cabai sembarangan kok subur, Pak, sedangkan kita tanam malah kena banyak penyakit ya. Oke, langsung kita jawab untuk yang di Gorontalo ya, Mbak Heni apa siapa ini namanya. Yaitu penyebabnya adalah media yang kita semai itu masih adanya kandungan tanah topsoil, artinya tanah yang tidak terkontaminasi dengan unsur hara lain tapi masih alami. Itu tanah yang sangat kita rekomendasikan. Jadi tidak cuman syaratnya tidak bisa skala besar ya, jadi nggak mungkin petani hanya main tabur-tabur benih aja gitu loh. Oke, jadi kandungan tanahnya ya jawabannya ya untuk Mbak Heni ya. Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu dari mana ini, dari Manado. Nah ini, kenapa setiap kita tanam cabai selalu keriting, Pak, katanya. Itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini, jadi kita harus memahami unsur-unsur yang penyebab terjadinya cabai keriting. Ya, bukan masuk salon ya. Alasannya yang pertama yaitu media tanah. Padahal sering loh kita bahas ya di sini ya. Ya, media yang baik adalah media yang sudah terfermentasi dan sudah terkandung bakteri baik. Misalnya kita sebelum menanam media semainya, ini kita aplikasikan Trichoderma, PGPR, atau bisa difermentasi dengan E4 plus campuran dengan kapur dolomit, apalagi di saat musim hujan. Artinya apa? Media tersebut sudah terbebas namanya tular tanah, karena penyakit tanaman itu hampir 80% terletak pada media, mau di polybag maupun di media tanam ya. Yang kedua jawabannya yaitu bibit dan benih. Makanya jangan asal-asalan, carilah benih yang sudah terbebas dari penyakit ya. Dan waktu semai usahakan teraplikasi fungisida dan JPT, bisa juga menggunakan PGPR atau H2O2. Jadi benihnya, cara semainya sebenarnya sudah kita bahas sih, cara semai benih yang baik dan benar ya. Intinya teraplikasi JPT, kalau tidak ada ya gunakan bawang merah saja dah, itu aja. Yang ketiga perawatan. Nah untuk jawaban yang ketiga ini agak ribet ya, agak lama dibahasnya. Yang pertama kita harus paham contoh tanaman ini ya, kapan masuk pupuknya, pupuk apa yang dibutuhkan. Nah inilah yang harus kita pahami, mengkondisikan tanaman di saat usia sekian misalnya itu. Yang kedua, paham dengan insektisidanya, bila mana terindikasi penyakit misalnya keriting atau dan lain-lain, itu kita harus paham ya. Jadi misalnya terindikasi, saya kasih contoh ya, terindikasi tungau, trip, kutu kebul dan lain-lain. Jadi sebenarnya gunakanlah pestisida yang direkomendasi. Jadi misalnya kita contoh menggunakan Demolis dengan bahan aktif abamectin. Itu usahakan gunakanlah perekat, apalagi di momen hujan kalau untuk kutu kebul dan tripnya ya. Kalau kita gunakan perekat artinya apa? Jadi kalau terserang hujan itu enggak, ini daya rekatnya lebih bagus, jadi tidak mudah luntur ya. Satu lagi, bila mana hama itu kan rentan. Jadi kalau artinya gini, bila mana kita menggunakan Demolis, misal Demolis atau Agrimek lah misalnya untuk pengendalian untuk hama kutu kebul ataupun trip ya, termasuk tungau, itu tidak serta-merta kita harus menggunakan Demolis terus-menerus. Bisa dari awal kita menggunakan Abasel, bisa. Kemudian kita ganti lagi yang lebih tinggi. Tapi kalau sahabat mau mengendalikan secara bijak dan pintar, kalau bila mana
dalam arti kata pestisidanya hanya menggunakan demolis saja, bisa gunakan perkat tadi yang sudah kita kasihkan. Dosisnya, permainkan dosis. Di waktu kecil dosisnya kecil, kemudian makin besar makin diperbanyak. Itu aja untuk pestisidanya yang untuk untuk demolis tadi, penyakit kutu kebul dan macam-macam ya. Oke, bisa dipahami ya. Untuk yang ketiga ya, jadi memang kenapa setiap kita tanam cabai selalu keriting itu aja. Sebenarnya kalau untuk masalah ini lebih panjang, keriting itu penyebabnya banyak, makanya gunakanlah media bagus, benih bagus. Itu kurang lebih sisanya kurang lebih 20% sisa penyakit keriting daun tadi gitu. Oke sahabat, kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari, kalau tidak salah, dari Lahat ya, Sumatera Selatan. Lahat ya, termasuk Sumatera Selatan. Oke, Pak Karno, ya Pak, apa penyebab bunga tomat sering rontok dan tidak jadi buah, apalagi di saat momen hujan? Begini jawabannya, sebenarnya jawabannya simpel ya, kalau kita paham dengan media bagus. Yaitu saya jawab sekarang secara simpel saja, yaitu kurang unsur hara seperti fosfat dan kalium tinggi. Sebenarnya saya sudah infokan di short video ya. Artinya apa? Dan itu harus rutin diaplikasikan. Contoh, kalau sahabat gunakan TSP dan KCL bisa, itu mungkin lebih murah pupuknya. Atau mau pakai organik, yang penting kandungan fosfat dan kaliumnya tinggi. Dan itu rutin diaplikasikannya. Bisa juga menggunakan ya pupuk yang agak mahal sedikit seperti MKP plus KNO3 putih. Itu dosisnya sudah tertera ya, rutin setiap minggu sampai akhir, sampai panen. Dan dijamin hasil buahnya tidak mudah rontok dan lebih lebat. Oke, bisa dipahami ya Pak Karno dari Lahat ya. Kalau nggak salah dari Sumsel tadi ya. Kita masuk pertanyaan keempat, bagaimana memicu tanaman berbuah lebat? Ini dari mana ini? Dari Sumedang. Oke, dengan Ibu siapa? Oke, yang keempat jawabannya sama seperti jawaban nomor 3, yaitu kurangnya unsur hara seperti fosfat dan kalium tinggi. Bisa dipahamin ya Ibu ya. Kemudian yang kelima, ada pertanyaan nih dari audien nih, yang kelima. Oke, kita lanjut ya. Yang kelima ini sambil berjalan sedikit ya sahabat ya. Ya, oke. Pak, bagaimana sih cara mengatasi lalat buah? Sebenarnya waktu sudah panen lalat buah. Oke, saya akan jelaskan cara mengatasi lalat buah. Pertama, kita pasang perangkap seperti lem kuning, macam-macam merek, petroganol itu juga bisa. Atau lem tikus ya, itu juga bisa. Kemudian pembersihan gulma, kemudian lakukanlah pengasapan. Artinya misalnya pembakaran sampah, itu lalat buah tidak menyukai. Yang terakhir saya jawab mengantisipasi lalat buah. Kenapa? Karena lalat buah itu tidak suka wewangian. Jadi kalau yang misalnya kita pasang kapur barus itu bisa juga, cuman berapa banyak kapur barus yang akan kita pasang. Bisa juga kita spray dengan wewangian seperti parfum dan lain-lain. Nah, di sini saya infokan ya, pestisidanya apa aja yang untuk lalat buah ya, pengendalian lalat buah. Hati-hati untuk pengendalian ini. Yang untuk kimia bahan aktifnya yaitu bisa sipermetrin, metomil, chlorpinifos, profenovos dan lain-lain. Itulah. Jadi bisa dibeli ya, bisa dipahami ya untuk mengatasi lalat buah ya. Kalau untuk tanaman buah ya rajin dibungkus dahulu, atau lubangnya jangan besar-besar. Jadi dari sekecil udah dibungkus. Oke, sahabat hijau, kita lanjut ya. Oke, kemudian ada pertanyaan ini, saya nggak tahu lokasinya di mana. Cuman ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara mengatasi patek di saat musim hujan atau antraknosa? Oke, saya jawab patek antraknosa yaitu jamur cendawan yang bernama
tricum capsici. Itu biasanya kutu kebul ya, sering terjadi. Jadi caranya begini sahabat, untuk mengatasinya kita menggunakan fungisida. Fungisidanya macam-macam, ada yang kontak, saya sebut yang untuk ini ya, kontak ya, itu Mancozeb, Propinem, tembaga hidroksida ya, Vander 85 WP, itu yang kontak ya. Yang kontak itu yang saya anjurkan, semua sangat dianjurkan, sangat direkomendasikan. Yang bagus itu tembaga hidroksida, itu bagus sekali itu untuk mengatasi jamur. Kemudian fungisida yang sistemik banyak ya, Benomil, Metalaxyl, Difeno Konazol, Skor ya, Nativo. Kemudian bisa juga Detasit 60 ya. Detasit itu bahan aktifnya sulfur sama benzoat. Ya, itu bagus sekali untuk mengatasi antraknosa atau patek. Sebenarnya kalau dijaga medianya sih nggak pasti akan bagus. Ya, oke. Sekedar simpel ya. Sorry ada gangguan suara sedikit ya karena ini. Jadi simpelnya gitu aja sahabat. Jadi bila mana sahabat ingin bertanya lagi tentang tanaman buah atau tanaman cabai dan lain-lain itu, atau tomat, nggak apa-apa, sama aja. Jadi itulah sebenarnya solusi menanam plus konsultasi gratis. Bisa dipahami ya. Kalau kurang dipahami bisa dihubungi di kontak kita ya, 081236009247. Oke, sahabat hijau, demikianlah sekilas info dari kita mengenai pertanyaan dari audiens kita. Oke, sekali lagi bila mana ada ucapan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Salam hijau. Semoga semua